Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB memimpin delegasi Indonesia pada konferensi tingkat menteri se-Asia Pasifik untuk pengurangan risiko bencana yang berlangsung di kota Manila, Filipina pada 14 hingga 18 Oktober 2024. Asia Pacific Ministerial on Disaster Risk Reduction atau APM-CDRR merupakan konferensi penanggulangan bencana tingkat menteri untuk negara-negara se-Asia Pasifik. Ajang ini menjadi wadah pertemuan dan pertukaran gagasan para pelaku kebencanaan yang menghadirkan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Pada konferensi kali ini, BNPB kembali mengusung resiliensi berkelanjutan, sebuah gagasan yang diusulkan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction Bali pada 2022 lalu. Ketua Delegasi Indonesia, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyampaikan pentingnya membangun resiliensi berkelanjutan, mengingat dunia ini semakin rentan, tidak hanya fenomena alam yang berujung bencana, tetapi dapat diperburuk dengan adanya perubahan iklim global. Kehadiran Indonesia pada ajang ini juga diperkuat oleh kementerian dan lembaga terkait seperti BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Sudan dan Palestina telah tiba di negara tujuan. Dengan sampainya bantuan kemanusiaan tersebut, maka tim delegasi telah menyelesaikan misi bantuan kemanusiaan untuk 3 negara, yakni Yaman, Sudan, dan Palestina. Rombongan delegasi Indonesia yang membawa bantuan kemanusiaan tahap kedua dari pemerintah Indonesia untuk pemerintah Sudan telah mendarat di Port Sudan International Airport pada Jumat, 18 Oktober pukul 14.00 waktu setempat. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan logistik sesuai permintaan pemerintah Republik Sudan senilai kurang lebih 1 juta US dollar tersebut kemudian diturunkan dari lambung pesawat sesaat setelah mendarat. Serah terima bantuan kemanusiaan diwakili Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dan Deputi Menteri Kesehatan Federal Sudan Ismat Mustafa Yusuf. Bantuan dengan berat 53,6 ton tersebut dikirimkan dari Jakarta menuju Port Sudan melalui Bandara Fujairah dalam 3 sorti. Selanjutnya, pihak otoritas Sudan melalui Kementerian Kesehatan Sudan akan mendistribusikan bantuan ke berbagai penampungan pengungsi dan fasilitas kesehatan di Sudan. Sementara itu, bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk rakyat Palestina melalui pemerintah Yordania telah mendarat di Bandara Queen Alia Jordan pada Minggu 20 Oktober pukul 08.30 waktu setempat. Bantuan kemanusiaan senilai kurang lebih 1 juta US dollar tersebut dibawa oleh rombongan delegasi kemanusiaan Indonesia menggunakan pesawat kargo Emirates. Serah terima bantuan secara simbolis dari pemerintah Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Lukmansyah kepada Jordanian Hashemite Charity Organization atau JHCO diwakili oleh Sekjen JHCO Dr. Hussein Al-Sebli. JHCO merupakan lembaga kemanusiaan yang ditunjuk pemerintah Yordania untuk menyalurkan bantuan dari berbagai negara ke kawasan Gaza, Palestina. Bantuan kemanusiaan seberat kurang lebih 52,69 ton tersebut terdiri dari 18 jenis barang-barang kebutuhan. Selanjutnya, barang-barang bantuan tersebut akan dikirimkan oleh JHCO ke jalur Gaza, Palestina. BNPB menggelar pelatihan tingkat pengambil keputusan atau Senior Disaster Management Training (SDMT) yang dikhususkan untuk para kepala pelaksana BPBD se-Indonesia
di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat PB BNPB di Sentul, Bogor. Pelatihan SDMT dibuka langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan dihadiri oleh para jajaran struktural di lingkungan BNPB. Pelatihan SDMT diselenggarakan untuk membentuk pemimpin bidang penanggulangan bencana yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang kuat agar mampu melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana dan menjawab tantangan dinamika global dunia dari potensi bencana yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelatihan ini diikuti sebanyak 69 orang kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota se-Indonesia. Pelatihan SDMT ini akan berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 21 hingga 30 Oktober 2024 mendatang. Para peserta akan dibekali materi-materi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari BNPB, kementerian lembaga, serta praktisi yang ahli dalam bidang penanggulangan bencana. Pusdatinkom BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari mahasiswa keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK Saint Carolus pada Kamis 24 Oktober 2024. Sebanyak 48 mahasiswa semester 7 jurusan S1 Keperawatan STIK Saint Carolus mengunjungi diorama edukasi kebencanaan BNPB dalam rangka program Merdeka Belajar. Kunjungan ini merupakan salah satu program kunjungan lapangan pada mata kuliah keperawatan bencana. Para mahasiswa diterima oleh personil bidang komunikasi kebencanaan BNPB dan dibekali dengan pengetahuan dasar seputar macam-macam bencana yang sering terjadi di Indonesia, serta tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Pembekalan ilmu kebencanaan ini diharapkan dapat membantu para calon perawat dalam menghadapi tugas-tugas di lapangan kelak setelah lulus perkuliahan. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Gahara, mohon undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!